Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam santun teruntuk baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Kali ini ahli riwayat vlog akan menjelaskan tentang situs makam keramat di Kabupaten Garut yang perlu dikunjungi. Kabupaten Garut ternyata menyimpan banyak sejarah dan alim ulama yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama tauhid yakni agama Islam. Tak heran, di Kabupaten Garut, sahabat akan dimanjakan dengan beberapa situs sejarah dan makam keramat yang harus dikunjungi untuk bil barakah, supaya kelak kita selaku muhibin beliau bisa diangkat dan bersama-sama dengan beliau di mahsyar nanti. Berbagai hasanah, adat istiadat, dan kebudayaan menghiasi keragaman masyarakat Indonesia. Salah satu bentuknya adalah kepercayaan lokal yang tidak jarang berasal dari daerah-daerah yang memiliki keindahan alam yang mempesona. Al-Kuroma fa'innal ulama indallahi kuroma. Muliakanlah alim ulama karena mereka adalah seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke baraya, berikut 5 makam keramat yang harus dikunjungi di Kabupaten Garut. Makam keramat Syekh Ajra'i. Syekh Ajra'i merupakan guru besar Mama Ahmad Satibi Gentur, Mama Rusdi, Mama Soheh Bunikasi, Syekh Syiraj Makkah, dan beberapa ulama masyhur lainnya. Sejarah perkembangan dan peradaban Islam di Indonesia tidak lepas dari peran para alim ulama. Peran ulama yang menjadi sosok sentral merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat setempat. Peran ulama tidak hanya mendidik para santrinya untuk menjadi calon ulama penerusnya, namun juga mendidik untuk menjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat agar tidak mudah hilang tersapu oleh zaman. Sesepuh Pondok Pesantren Fauzan, Kiai Haji Aceng A'am Umar Alam, menceritakan sosok buyutnya yang dikenal dengan Ba'dul Ikhwan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan bulanan sekaligus memperingati haul Kiai Haji Muhammad Ajra'i bin Kiai Haji Abdul Wahab yang ke-104 dan Ibu Hajah Fatmah binti Kiai Haji Abdullah Sanusi yang ketiga di Aula Pondok Pesantren Fauzan, Sukaresmi, Garut, dan Ceng Abdu selaku kasepuhan Pondok Pesantren Cimasuk Garut yang hingga kini beliaulah salah satu cucu Mama Ajra'i yang masih hidup. Aceng A'am, sapaan akrabnya, menceritakan buyutnya yang bernama Kiai Haji Muhammad Ajra'i 1845 sampai dengan 1918 Masehi bin Kiai Haji Abdul Wahab bin Kiai Haji Muhammad Arif bin Syekh Nuriyai bin Raden Puspadirana. Nasab Raden Puspadirana di mana nasabnya masih tersambung kepada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Kiai Haji Ajra'i atau dikenal dengan nama Mamak Bojong merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, kata Kiai Aceng. Selain murid dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, dalam sumber yang lain disebutkan bahwa Kiai Haji Ajra'i juga merupakan murid dari Sayyid Ahmad Jaini Dahlan dan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sayyid Ahmad Jaini Dahlan merupakan mufti Imam Syafi'i pada masa itu. Sedangkan Syekh Ibrahim Al-Bajuri sendiri merupakan pengarang kitab Masalah fil Aqaid Al-Bajuri yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan nama kitab Tijan Ad-Daruri. Dalam kitab Tijan Ad-Daruri disebutkan bahwa Syekh Ibrahim telah diminta oleh sahabatnya yang disematkan dengan nama Ba'dul Ikhwan, di mana sahabat yang menjadi Ba'dul Ikhwan yaitu
Kiai Haji Ajro'i Bojong Garut, dan Syekh Soheh Buni Kasih Cianjur. Syekh Ibrahim Al-Bajuri merupakan Grand Syekh Al-Azhar yang ke-9 di Mesir. Diceritakan oleh Aceng Aam bahwa Kiai Haji Ajro'i menikah dengan Ambu Ijo Khadijah yang merupakan putra sulung dari Kiai Haji Hasan Basori Karangkoneng, Garut, yang merupakan juga kakak dari Syekh Muhammad atau dikenal dengan nama Syekh Jabal Kubais. Dari Ambu Ijo lahir seorang putra bernama Kiai Haji Umar Basri selaku pendiri Pondok Pesantren Fauzan Sukaresmi, Garut. Selain Kiai Haji Umar Basri, putranya yang lain Nyimas Kunang Maimunah yang pernah menikah dengan Syekh Ahmad Syato. Syekh Ahmad sendiri merupakan putra dari pengarang kitab I'anah At-Talibin, yakni Syekh Abu Bakar Syato, ujar Aceng Aam. Selain putra-putri yang menjadi penerus agama, murid-murid dari Kiai Haji Ajro'i sudah tidak sedikit yang menjadi ulama dan mendirikan pondok pesantren. Di antara murid-muridnya yang terkenal dan melahirkan banyak ulama lain yaitu Kiai Haji Ahmad Syatibi Al-Konturi, Mama Gentur, Cianjur, Kiai Haji Nahrawi, Pesantren Keresek, Garut, Kiai Haji Muhammad Rusdi, Cikoneng, Garut, Kiai Haji Hasan Mustafa, Bandung, Kiai Haji Raden Muhammad Alko, Sukamiskin, Bandung, ketika ia belajar di Pesantren Bureng, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan muridnya tidak hanya manusia, ada juga dari golongan jin yang menjadi santrinya. Masih menurut Aceng Aam, dari beberapa riwayat, Kiai Haji Ajro'i merupakan waliullah, sehingga wajar jika yang menjadi santrinya pun tidak hanya manusia. Pada usia 60 tahun, Syekh Ajro'i berguru kepada Syekh Ahmad Khotib, yang kemudian Mama Ajro'i menjadi mursyid dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pada masa itu, Kiai Haji Ajro'i wafat pada usia 73 tahun pada tahun 1918 Masehi dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Bojong, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Makam Keramat Godog Sunan Rohmat Nur Suci. Makam Keramat Sunan Rohmat Suci Godog, Garut. Makam Keramat Godog yang berlokasi di Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu sumber rekomendasi wisata religi di Kabupaten Garut yang harus dikunjungi. Lokasinya berada di atas puncak gunung dan untuk mencapainya harus melewati puluhan anak tangga yang sangat menantang bila sedang turun hujan. Meskipun demikian, walaupun sedang turun hujan atau hari telah larut malam, kawasan itu tidak pernah sepi dari pengunjung yang berziarah. Banyak orang yang penasaran mengapa tempat itu selalu ramai oleh pengunjung, baik dari daerah Jawa Barat maupun dari luar Jawa Barat, bahkan dari mancanegara. Sebenarnya apa yang menjadi daya tarik dari tempat ini? Mari kita bahas satu persatu. Selain menyajikan keindahan alam, hutan pegunungan dengan pepohonannya yang tinggi-tinggi dan besar, sawah yang hijau menghampar, serta udara yang sejuk menyentuh badan, daerah wisata ziarah Godog ini memiliki nilai sejarah lokal. Wilayah ini menjadi penting karena Godog adalah tempat ziarah makam dari seorang yang konon adalah penyebar Islam di wilayah tersebut. Adalah Prabu Kian Santang, yang oleh masyarakat setempat disebut Syekh Sunan Rohmat Suci, dimakamkan di wilayah itu. Menurut sejarah lokal Jawa Barat, Prabu Kian Santang adalah putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dengan sang istri yang bernama Ratu Subanglarang. Dalam keyakinan setempat, Prabu Siliwangi digambarkan beragama Hindu dan memeluk agama Islam setelah menikahi Nyai Ratu Subanglarang, murid dari Syekh Kuro Karawang. Namun ada banyak versi tentang sejarah dan riwayat makam keramat Sunan Rohmat Suci dan juga kisah dari Prabu Siliwangi ini. Tapi kali ini admin akan bahas sesuai dengan info masyarakat dan kasepuhan. Tentu saja kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar jika ada mafhum atau perbedaan pendapat untuk admin. Satu kisah, ketika Prabu Siliwangi atau Sri Baduga
akan menikahi Nyai Ratu Subang Larang, beliau diberikan syarat harus ke Makkah, Arab Saudi untuk membawa syarat sebelum menikah dengan menemui Syekh Ali di Arab Saudi, tepatnya di kota Makkah. Singkat cerita, ketika Prabu Siliwangi kembali ke tanah air, agama beliau sudah beragama Islam dan menikahi dengan Nyai Ratu Subang Larang. Itulah kecerdasan dari Syekh Kuro. Kenapa Syekh Kuro tidak langsung mengislamkan Prabu Siliwangi, tetapi harus menjadi wasilah, yaitu harus berangkat ke Arab Saudi dan bertemu dengan Syekh Ali. Mungkin itu adalah salah satu karomah beliau. Adapun kisah yang lain diceritakan bahwa ketika Kian Santang telah dewasa, ia pergi ke Makkah untuk beribadah haji dan pulang kembali membawa sewadah tanah. Sepanjang perjalanannya menelusuri wilayah-wilayah Nusantara, tanah tersebut berceceran. Setiap wilayah yang kedapatan ceceran tanah tersebut menjadi tempat lahirnya para wali songo. Di tengah perjalanan menuju Gunung Suci di Garut, tanah yang dibawanya bergoyang atau ngagodeg. Dalam bahasa Sunda, bergojlog. Dari situlah nama Godog muncul. Maka dari itu, Prabu Kian Santang yang menyebarkan Islam di wilayah tersebut mendapat panggilan Syekh Sunan Rohmat Suci atau Sunan Godog. Di kampung Godog terdapat 9 makam, 1 makam milik Prabu Kian Santang dan 8 makam lainnya milik pengiring-iringnya pada masa itu. Makam-makam tersebut ditata dengan letak berurutan dimulai dari pengiring pertama hingga ke-8. Kemudian, ke makam utama atau makam Sunan Rohmat Suci yang berada di atas gunung. Makam utama berada dalam sebuah bangunan yang berbentuk persegi panjang ditutupi cungkup kain, bertatap genteng, berdinding tembok, dan berpintu kayu. Di samping kanan makam terdapat ruangan tempat menyimpan guntukan tanah keramat yang diyakini warga pernah dibawa Sunan Godog dari tanah suci Makkah. Setiap tahunnya, pengunjung paling ramai datang ke makam Godog sekitar tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Maulid. Puncaknya berada pada tanggal 14 Maulid, di mana setiap tanggal itu selalu diadakan acara ritual lungsur pusaka. Pada intinya, upacara ritual dimaksudkan sebagai ungkapan rasa penghormatan dari masyarakat terhadap Sunan Godog karena jasanya yang telah menyebarkan ajaran agama Islam di Tatar Garut. Ungkapan rasa hormat direalisasikan dengan cara ngamumule, memelihara dan merawat benda pusaka peninggalan Sunan Godog seperti berbagai jenis keris, kitab Al-Quran, jubah, pedang, dan lain-lain. Benda-benda pusaka ini diturunkan dari dalam peti yang disimpan di atas sebuah ruangan pada bangunan makam. Kemudian dibuka penutupnya dan dikeluarkan satu persatu untuk dicuci dengan air bunga dan digosok dengan minyak wangi oleh juru kunci supaya tidak berkarat. Selain itu, juga dipertunjukkan berbagai kesenian asli Garut seperti adu ketangkasan domba Garut. Selain makam keramat, terdapat pula penginapan, musola, toilet umum, warung makan, dan warung kopi yang tersedia di wilayah jarah tersebut. Terdapat pula kolam pemandian yang berada di puncak gunung namun tidak dibuka untuk umum. Konon, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke wilayah kolam. Dari penuturan sang juru kunci, wisata ziarah Godog ini merupakan salah satu tempat ziarah yang kerap dikunjungi oleh para kalangan elit pemerintah maupun pengusaha, terutama bagi yang masih percaya hal goib untuk melanggengkan kekuasaannya dan untuk memperdalam ilmu kebatinannya. Golongan ini biasanya memiliki seorang guru spiritual yang mengarahkan kegiatan ziarahnya, seperti tempat ziarah yang harus dikunjungi maupun waktu baik untuk ziarah. Bahkan beliau menyebutkan bahwa seorang tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di negeri ini rutin datang ke Godog untuk mandi di kolam pemandian keramat. Memang di wilayah Pulau Jawa agama Islam telah lama bersinkretisasi dengan kepercayaan lokal yang sudah ada terlebih dahulu. Karena saat Islam masuk ke wilayah Nusantara Jawa, sesungguhnya Islam sedang berada di periode kemunduran kekuasaan. Serangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi
kepada kekhalifahan dinasti Abbasiyah khususnya dengan serangan ibu kota Baghdad, menyebabkan hancurnya pusat peradaban dan keilmuan Islam yang sudah berdiri sejak 500 tahun. Kemudian tipologi penyebaran ajaran agama Islam Nusantara yang terjadi sekitar abad ke-15 pun menjadi bersifat fleksibel dan adaptif terhadap unsur-unsur lokal, karena kekuatan Islam secara politik saat itu sedang melemah. Makam keramat Mbah Nur Yai. Khusus di Kabupaten Garut ada gelar Aceng dan Nyimas, yakni sebuah gelar yang disematkan kepada putra dan putri ajengan atau kiai. Mengenai hal ini, sesepuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Fauzan Garut, Kiai Haji Aceng Aam Umar, menuturkan bahwa gelar Aceng dan Nyimas lahir sejak 1700-an, tepatnya pada zaman Syekh Nur Yai bin Raden Puspadirana. Silsilah Raden Puspadirana masih memiliki nasab dengan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Mbah Nur Yai adalah murid dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya dan juga murid dari Syekh Ja'far Siddiq Garut atau Sunan Haruman dan murid Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan Banten. Beberapa keturunan Syekh Nur Yai yang berpengaruh diantaranya adalah Syekh Hasan Basori, Syekh Muhammad atau Syekh Jabal Kubais Makkah, Syekh Muhammad Ajroi Mama Bojong Garut, Syekh Muhammad Umar Basri Pesantren Fauzan Garut, Syekh Siroj pengarang kitab Futul Ilahiyah, dan Syekh Salim. Pada zaman Syekh Nur Yai, kata ajengan Aceng, penjajah Belanda sering melakukan praktek jual beli gelar Raden kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang dekat dengan mendukung Belanda. Hal ini tentu membuat Syekh Nur Yai merasa khawatir karena jika dibiarkan akan merusak terhadap keturunan asli Raden. Akibat banyaknya orang yang tidak menyandang gelar Raden, tidak sedikit masyarakat yang merasa kesulitan untuk membedakan antara Raden asli dan Raden palsu keterangan Belanda itu. Akhirnya untuk menjaga nasab yang jelas, Mbah Nur Yai membuat gelar khusus bagi keturunannya dengan nama Aceng dan Nyimas sebagai pembeda dengan gelar Raden. Seiring berjalannya waktu, gelar Aceng semakin terbuka. Artinya tidak hanya dikhususkan kepada keturunan Syekh Nur Yai, sebab masyarakat Garut biasa menyebut Aceng kepada siapa saja yang bisa ngaji atau dianggap sudah menjadi ajengan. Mengenai hal ini, ajengan Aceng Aam yang masih keturunan dari Syekh Nur Yai juga sudah memakluminya. Ia menganggap hal itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap sejarah nama Aceng itu sendiri. Kiai Haji Aceng Mimar Hidayat, pimpinan Pondok Pesantren Najahan Bayongbong yang masih keturunan Syekh Hasan Nur Yai yang di Garut dikenal sebagai Bani Nur Yai, mengungkapkan semasa hidupnya Mbah Nur Yai selalu memanjatkan doa agar anak-anak keturunannya menjadi ulama meski tidak menimba ilmu di pondok pesantren. Hal ini terbukti dengan tersebarnya keturunan Mbah Nur Yai yang membuka pondok pesantren. Bahkan Kiai Haji Aceng Mimar menyebut jika 60% pesantren yang berada di Kabupaten Garut berasal dari keturunan Mbah Nur Yai. Makam keramat Syekh Abdul Jalil Dukuh berlokasi di Kampung Adat Dukuh Cikelet Pamengpek, Kampung Dukuh, Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Syekh Abdul Jalil adalah keturunan dari Sumedang Larang pada abad ke-17. Sumedang bupatinya Raja Gempol. Pada saat itu di Sumedang dibutuhkan seseorang penghulu. Kebetulan di sana ada seorang kiai yang pintar di bidang keagamaan yang bernama Tuan Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil dipanggil oleh bupati. Kata bupati, "Anjen harus siap jadi penghulu di sini." Syekh Abdul Jalil siap jadi penghulu, tapi ada syarat permintaannya, yaitu rakyat dengan pemerintah harus bersatu, dan yang kedua, tidak boleh melanggar hukum syariat atau agama. Namun bupati melanggar perjanjian itu.
membunuh 2 orang utusan pembawa surat dari Banten, sehingga Syekh Abdul Jalil mengundurkan diri lalu pergi ke Tanah Suci karena ada perintah untuk kembali ke Nusa Jawa sambil membawa tanah dan air dari Tanah Suci Makkah. Syekh Abdul Jalil istirahat di Batuwangi kurang lebih 15 tahun, lalu pergi lagi ke kampung Tanjung Desa Pamengpek. Di sana lamanya 1,5 tahun sambil berzikir, "Ya Allah, di manakah untuk tempat saya layak?" Pada malam 14 Maulid, tahun Alif, ada cahaya yang mantul sebesar pohon aren yang menunjukkan bahwa untuk tempat tinggal Syekh Abdul Jalil. Lalu jalan sambil melihat petunjuk cahaya-cahaya tersebut dan menuju ke Kampung Dukuh dan bertemu Aki Chandra, Diwangsa, dan Nini Chandra. Air dan tanah yang dibawa dari Arab Tanah ditaburkan, air ditanamkan. Syekh Abdul Jalil bermukim di Kampung Dukuh sampai wafatnya dan dikebumikan di tanah keramat Kampung Dukuh. Makam keramat di kampung adat Dukuh itulah makam Tuan Syekh Abdul Jalil. Sampai saat ini banyak yang ziarah. Tradisi dan ekspresi lisan termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda, termasuk cerita rakyat, naskah kuno, permainan tradisional. Makam karomah Syekh Abdul Jalil sampai saat ini masih dipelihara dengan baik. Untuk melakukan ziarah ke makam Syekh Abdul Jalil yang terletak di Tanah Larangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Harus mandi terlebih dahulu di air karomah, memiliki wudhu, tidak diperbolehkan memakai baju batik, memakai sarung yang polos, tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh membawa pacar ke makam keramat tersebut, bisa putus. Tidak diperbolehkan membawa barang mewah seperti jam tangan, alat elektronik, perhiasan, dan lain-lain. Pegawai pemerintah atau PNS tidak diperbolehkan memasuki area makam keramat, bisa diberhentikan dari PNS. Menurut guru atau maestro, komunitas atau perseorangan pemangku karya budaya, bagaimana cara-cara terbaik untuk melestarikan dan menggambarkan karya budaya yang bersangkutan agar keberadaan makam keramat Syekh Tuan Abdul Jalil tetap dipertahankan di kampung adat Dukuh Dalam. Semoga kita semua bisa berziarah ke sana, tepatnya harus di hari Sabtu, tidak boleh di hari-hari yang lain. Makam keramat Syekh Jafar Siddiq, Sunan Haruman, Garut. Syekh Jafar Siddiq atau beberapa dari kita menyebut nama beliau dengan sebutan Sunan Haruman karena tepatnya beliau dimakamkan di Gunung Haruman. Selain kisahnya yang menarik untuk kita simak dengan karomahnya yang sangat luar biasa, yaitu melakukan lomba terbang ke kota Makkah dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dan juga Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen. Makam keramat Syekh Jafar Siddiq terletak di Desa Ciparean, Kecamatan Cibiuk, memiliki luas sebesar 5 hektar, dipenuhi pengunjung yang kebetulan bertepatan dengan bulan Rajab, di mana para peziarah memanfaatkan momen bulan tersebut untuk mencari wasilah dengan melakukan ziarah kubur ke makam para waliullah kepada orang tua dan juga untuk tadkiroh bil barkah kepada sang waliullah. Tempat peninggalan yang menyimpan nilai sejarah pada masa penyebaran ajaran agama Islam khususnya di kota Garut Utara, Limbangan, Belambangan, menyimpan banyak kisah perjuangan di masa kala itu dan manfaat serta keberkahannya masih bisa dirasakan sampai sekarang oleh masyarakat sekitar dan pengelolanya pun oleh masyarakat sekitar pula bersama tokoh ulama setempat. Makam karomah Syekh Jafar Siddiq terdiri dari 4 makam utama yang kesemuanya merupakan kerabat dekat dari Syekh Jafar Siddiq dan penyebar ajaran agama Islam di Kabupaten Garut khususnya. Keempat makam tersebut adalah makam Eyang Abdul Jabbar yang merupakan mertua dari Jafar Umar Siddiq, makam Mbah Wali Syekh Jafar Siddiq sendiri, Eyang Siti Fatimah yang merupakan istri dari Syekh Jafar Siddiq, dan makam Eyang Wali Muhammad Nur Qasim yang tidak lain adalah kakanda dari Syekh Jafar Siddiq. Keempat makam tersebut terletak berurutan sesuai dengan urutan penyebutannya dari atas ke bawah. Kawasan makam yang masing-masing dibatasi oleh pagar kayu. Hingga pada saat ini banyak masyarakat yang datang berziarah ke makam Syekh Jafar Siddiq.
Beliau dikenal sebagai ulama ahli tasawuf dan terletak di Gunung Haruman Cibiuk, dan nama Haruman ini kemudian jadi nama Syekh Ja'far Shiddiq, yaitu gelar Sunan Haruman. Namun masyarakat setempat sering menyebutnya dengan Mbah Wali Cibiuk. Sedikit fakta tentang Syekh Ja'far Shiddiq. Syekh Ja'far Shiddiq ini adalah sahabat baiknya dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dan Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan, Banten. Bahkan persahabatan Syekh Ja'far Shiddiq dengan Syekh Maulana Mansur Cikaduan, Banten tergambar jelas dari gaya arsitektur bangunan masjid yang bernama Masjid Agung Syekh Ja'far Shiddiq. Masjid yang sudah beberapa kali mengalami renovasi tersebut diperkirakan sudah berusia lebih dari 400 tahun. Dan sampai sekarang, petaka yang terbuat dari ukiran batu dan dipasang di pucuk atap bangunan masjid tersebut masih utuh dan dirawat dengan baik oleh warga masyarakat dan juga pengurus masjid. Ada kisah yang populer di masyarakat tentang berbicara dengan yang namanya karomah. Konon, Mbah Wali Syekh Ja'far Shiddiq, Syekh Abdul Muhyi, dan juga Syekh Maulana Mansur sering sholat di Mekah bersama-sama. Berikut adalah kisah Syekh Ja'far Shiddiq yang admin dapatkan dari Kasepuhan Kuncen di Gunung Haruman, Garut. Syekh Maulana Mansuruddin dikaruniai karomah dengan nembus bumi. Syekh Abdul Muhyi dikaruniai karomah dengan dapat menembus laut. Syekh Ja'far Shiddiq dikaruniai karomah dengan lewat udara. Syekh Maulana Mansur menembus bumi dari Mekah dan keluar di Ciburial, Pandeglang, Banten yang dinamakan Batu Quran. Suatu hari, Syekh Ja'far Shiddiq dan Syekh Abdul Muhyi berencana untuk pulang dari Mekah ke Pulau Jawa dan akan saling bertemu di Gunung Limbangan yang sekarang di dekat alun-alun ada sebuah batu. Syekh Ja'far Shiddiq telah sampai lebih dulu di Limbangan, tapi Syekh Abdul Muhyi belum juga sampai. Setelah lama, dia meminta maaf perihal keterlambatannya, lalu bercerita sebab keterlambatannya kepada Syekh Ja'far Shiddiq. Sewaktu saya menembus laut dan tiba-tiba laut haila, saya menggigil dingin. Oleh karenanya, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak dan sekedar menghilangkan dingin, saya menyalakan sebatang rokok. Baru saja satu isapan, tiba-tiba jalan yang tadinya terang menjadi gelap. Saya tersadar bahwa telah melakukan makruh. Lalu saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilafanku. Selanjutnya, jalan mulai terang kembali dan saya melanjutkan perjalanan. Hingga saat ini, di sekitar makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ada larangan merokok. Makam keramat Mbah Wali Syekh Ja'far Shiddiq di Makam Haruman, Garut adalah makam yang banyak dikunjungi oleh peziarah. Menurut informasi, makam ini menjadi tujuan para peziarah ahli hikmah. Tradisi orang Indonesia untuk berziarah ke makam-makam para leluhur, para aulia Allah, orang-orang yang suci dan tempat-tempat keramat yang sampai sekarang masih eksis. Walaupun tradisi tersebut merupakan warisan Hinduisme, tapi oleh masyarakat Indonesia, tradisi tersebut telah diislamisasikan. Proses islamisasi itu misalnya dengan membaca surah Al-Ikhlas, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran di depan makam. Suasana jarah seperti itu jelas sangat romantis dan mengingatkan orang pada kehidupan manusia yang akan menghadapi kematian. Wallahu a'lam. Man jaro ulama faka'annama jaroni, wa man jaroni faka'annama jarullah. Maka dari itu, perbanyaklah ziarah kepada orang tua yang sudah meninggal, kepada kerabat kita dan juga kepada guru-guru kita. Terima kasih kepada sahabat dan juga baraya yang telah mendengarkan kisah ini tentang 5 makam keramat yang perlu dikunjungi di Kabupaten Garut. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mudah-mudahan berkah karomah yang dimiliki oleh para guru-guru kita senantiasa menyertai kita dan kita bisa bertemu dengan sang guru jaga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebenarnya masih banyak sekali ulama Garut yang harus didokumentasikan dan dijelaskan, tapi hanya sebatas ini dulu ya. Dan semoga di next videonya bisa lebih banyak lagi dokumentasi perihal situs makam keramat dan sejarah waliullah dan alim ulama. Semoga kisah alim ulama tak lepas hanya sampai kita, tapi harus sampai kepada anak dan cucu kita.
Oke sahabat, jangan lupa untuk nonton video selanjutnya ya. Jangan lupa subrek yang baru, berkunjung, like dan tinggalkan komentarnya. Untuk sahabat setia Ahli Riwayat, terima kasih banyak sudah setia menjadi sahabat sejati dari Ahli Riwayat Vlog. Semoga kita semua menjadi muslim dan muslimah yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Admin izin pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.